Elshinta News and Talk. Pendengar, ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Merak terhambat hingga berjam-jam setelah banjir mengenangi kilometer 50 tol Tangerang Merak tadi malam. Kondisi itu menyebabkan antrean sempat mengular sekitar 10 kilometer. Bagaimana kejadian ini mencerminkan kesiapan infrastruktur tol terhadap cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan Asisten Profesor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies, Doctor of Engineering IB Ilham Malik. Elshinta News and Talk. Pak Ilham, selamat siang. Selamat siang, Mbak Sylvie. Iya, Pak, bagaimana menilai kesiapan infrastruktur tol ya terhadap cuaca ekstrim yang saat ini masih sering terjadi nih, Pak Ilham? Memang akhirnya jalan tol harusnya menjadi salah satu infrastruktur transportasi yang paling dihandalkan ya ketika ada perubahan cuaca semacam ini. Karena memang pembangunannya dan juga perencanaannya bersifat lebih berbeda dibandingkan dengan jalan raya pada umumnya. Walaupun dia pada awalnya ditujukan untuk melayani pergerakan jarak jauh antar provinsi ya atau bahkan mungkin antar pulau. Tetapi sebenarnya di sisi lain perencanaan transportasi ini juga terkait dengan jalan tol di-create untuk lebih adaptif dengan setiap perubahan apapun, perubahan alam, sosial, budaya, dan macam-macam. Makanya di jalan tol juga seringkali direncanakan pada segmen-segmen tertentu, itu dia dibuatkan jalan yang lebih lurus dengan jarak 2-3 km, ditujukan sebagai tempat pendaratan darurat untuk pesawat. Jadi sampai di level itu. Nah, apalagi ketika kita bicara soal perubahan sosial, ada gejolak-gejolak sosial misalnya, maka jalan tol menjadi salah satu alternatif untuk membuat perjalanan orang dan barang tetap harus berjalan, meskipun di sekitarnya misalnya ada konflik sosial misalnya, atau kerusuhan atau demonstrasi. Makanya jalan tol memang harus diberi status yang lebih baik ya. Dia menjadi sebuah fasilitas infrastruktur transportasi yang bersifat strategis, sehingga dia memang harus dijaga, tidak boleh ada kejadian-kejadian semacam itu. Nah, kalau kita melihat fungsinya semacam itu, maka jalan tol juga tentu harus lebih adaptif dengan perubahan lingkungan. Ketika ada fenomena banjir di sekitar, kasusnya sama seperti di kasus sosial tadi, di mana jalan tol harus menjadi sebuah buffer bagi pergerakan orang dan barang ketika ada banjir di sekitarnya. Nah, karena itu jalan tol memang harus direncanakan dan di-setting agar dia berketahanan ya. Berketahanan di dalam melayani masyarakat meskipun di sekitarnya mengalami problem. Nah, kalau saya lihat apa yang terjadi di jalan tol KM 50 ini, karena memang pada awalnya dulunya jalan tol Merak Tangerang ini membelah rawa ya. Ada rawa yang kita kenal dengan namanya Karawang Cikande ya. Jadi di sana ada luasan sekitar 25-30 hektar, tetapi kemudian dia dibelah yang akhirnya menyebabkan karena ketika dia dibelah tentu harus ditimbun dan kemudian si jalan tolnya tinggi. Tetapi seiring dengan waktu tentu kita menyadari bisa jadi jalan tolnya mengalami penurunan badan tanah yang kemudian ada perbaikan sehingga akhirnya memang mengalami penurunan. Tapi di sisi lain juga Cikande mengalami tanda kutip peningkatan kapasitas tampungnya akibat di sekitarnya mengalami perubahan fungsi lahan. Di sekitarnya sudah menjadi kawasan permukiman yang cukup padat dan akhirnya memang menyempitkan rawa Cikande ini. Ya. Nah, di sisi lain juga di sisi lain kita koridor juga Tangerang Serang ini punya kerentanan ya Pak ya, kerentanan hidrologis tertentu yang harusnya memang sudah diperhatikan dari awal ya Pak ya. Ya, memang sejak lama kan segmen ini agak relatif rentan. Dan pemilik jalan tol, Badan Usaha Jalan Tol ya BUJT tentu harusnya cepat melakukan mapping apa saja yang menimbulkan problem di segmen jalan tol yang dia kelola atau miliki.
Dan kemudian perlu mendorong pemerintah daerah setempat atau bahkan mungkin pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan terhadap rawa ini supaya daya tampungnya mengalami peningkatan, jadi tidak meluap kemana-mana. Begitu. Nah ini ada kan tadi berarti ada perubahan tutupan lahan, lalu ada hilangnya ruang terbuka hijau gitu ya di kawasan kita ini bilangnya periurban ya Pak ya, periurban Tangerang Serang gitu. Ini yang justru meningkatkan risiko banjir Pak Ilham. Iya, dan memang kan sekitarnya itu kan dulunya adalah sawah ya. Sawah yang sangat luas sekali, kemudian dibelah oleh jalan tol, lalu secara bertahap terjadi perubahan fungsi lahan di sekitarnya yang tadinya adalah kawasan permukiman berubah menjadi kawasan tadinya kawasan persawahan menjadi permukiman. Bahkan yang lebih ekstrim sebenarnya bukan permukimannya sih. Yang lebih ekstrim itu adalah perubahan fungsi lahan karena dia menjadi kawasan industri. Di sana ada kawasan industri Cikande yang kemudian menimbulkan perubahan fungsi lahan di sekitarnya. Yang tadinya sawah ditimbun secara bertahap dari puluhan tahun yang lalu. Kemudian daya tampung daerah itu pun terhadap air menjadi rendah. Di sisi lain, beberapa kantong-kantong air yang kita sebut dengan rawa-rawa tadi, itu mengalami pendangkalan yang mengakibatkan air tidak tertampung sepenuhnya ke sana. Jadi agak kompleks memang persoalannya, tetapi ini adalah suatu tantangan yang memang harus segera diselesaikan oleh pengelola jalan tol bersama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ada beberapa sungai yang ada di sekitarnya ya. Saya lupa beberapa nama-namanya, tetapi sungai-sungai itu juga sebenarnya bisa menjadi tempat mengalirkan aliran air hujan ya, ketika dia menggenangi jalan tol dimaksud. Tetapi dia juga mengalami persoalan kalau persoalan yang sama, karena di sepanjang sungai itu juga mengalami perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, dan juga sistem drainase yang ada itu tidak mengarah ke sungai dimaksud. Nah akhirnya air menjadi tidak bisa mengalir kemana-mana dan akhirnya menggenang, dan surutnya itu secara bertahap karena meresap ke dalam tanah, atau juga dia secara perlahan sangat pelan gitu dia mengalir ke dataran lebih rendah yang ada di sekitarnya. Iya. Yang bukan jalan tol tentunya. Kilometer 50 ini kan terjadi berulang ya, bukan pertama kalinya gitu Pak, ini udah langganan gitu. Bagaimana harusnya pemeliharaan drainase tadi, atau juga agar seperti disampaikan Pak Ilham tadi, dia mengalirnya ke sungai, bagaimana Pak Ilham? Ya, kalau saya lihat ya, tentu Badan Usaha Jalan Tol sudah memperbaiki sistem drainasenya ya. Tetapi dia kan fokusnya adalah pada upaya untuk mempercepat keringnya jalan tol ketika dia dihadapi oleh hujan. Jadi ketika ada hujan turun, kemudian air mengalir, karena kan kita tahu bahwa aturan yang ada yang namanya kemiringan dan terputus ya, nampaknya sinyalnya kurang baik. Ini kami akan hubungi kembali Asisten Profesor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Doctor of Engineering IB Ilham Malik. Halo Pak Ilham, sudah tersambung kembali? Nampaknya masih belum tersambung ya. Pendengar, juga bagaimana ya pendapat Anda terkait dengan banjir yang di kilometer 50 tol Tangerang Merak yang tadi malam itu sampai mengular sekitar 10 km. Apakah ada salah satu di antaranya yang terjebak macet di kilometer 50 tol Tangerang Merak tadi malam? Anda bisa sampaikan ke redaksi kami. Tadi malam posisi Anda di kilometer berapa? Nggak gerak sama sekali mungkin. Karena sampai 10 km ya tadi malam tuh di tol Tangerang Merak. Dan ini bukan pertama kalinya tol Tangerang Merak terjadi banjir, ini udah langganan. Bahkan DPR juga meminta pemerintah mengintervensi kondisi di sana. Kami sudah tersambung kembali dengan narasumber kami. Halo Pak Ilham, mohon maaf tadi putus Pak Ilham. Ya, terputus ya. Oke, baik. Kita mulai lagi, boleh? Iya, baik. Ya, tadi kita sampai di pemeliharaan drainase dan agar dia mengalir ke sungai, Pak Ilham. Ya, jadi memang kalau untuk yang di jalan tol, mereka pasti akan fokus untuk memperbaiki sistem drainase jalan tolnya. Karena kan kita tahu bahwa sekarang ini untuk jalan tol Tangerang Merak kan sudah dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol tersendiri, milik swasta ya.
dan mereka sudah melakukan beberapa perbaikan pada ruas jalan tol dan termasuk juga pelebarannya. Nah, ketika mereka melakukan pelebaran, tentu sistem drainase, including ya di dalam rekonstruksi dan bahkan mungkin pembangunan ulang, penggeseran dari sistem drainase yang lama ke sistem drainase yang baru. Jadi saya agak relatif trust bahwa Badan Usaha Jalan Tol akan memperbaiki sistem drainase jalan raya yang mereka miliki. Yang jadi masalah itu adalah genangan kan, karena ini datangnya dari daerah sekitar, jadi dari luar ya, dari eksternalitas dari kawasan yang ada. Jadi bukan berada di dalam jalan tol. Jadi sebenarnya jalan tol ini terdampak dari dari sistem drainase lain yang mengalami sumbatan yang akhirnya menggenangi sawah ya, sawah-sawah tergenang karena ada perubahan fungsi lahan di sekitarnya, semuanya menumpuk ke daerah itu. Dan akhirnya sistem drainase yang ada di jalan tol bukannya mengalirkan, malah dia tergenang kan, dan bahkan jalan tolnya juga menjadi tergenang. Nah, jadi ini sebenarnya bukan problem di Badan Usaha Jalan Tolnya, tetapi dari sisi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang ada tanggung jawabnya terhadap kawasan sekitarnya. Bahkan kalau memang perlu dilakukan adalah penelaahan ulang terhadap kawasan industri Cikande, karena di sana begitu banyak kawasan industri ya, pabrik-pabrik, gudang-gudang juga sudah banyak berdiri di sana. Dan pertanyaannya adalah setiap liter hujan yang turun di daerah itu mereka alirkan kemana? Dan apakah mayoritas itu terserapkan di kawasan-kawasan industri itu sendiri, atau mereka buang ke tempat yang lain? Jadi mereka alirkan ke tempat yang lain. Memang di daerah sekitarnya ada begitu banyak rawa, karena rawa ini kan memang menandakan bahwa kawasan dalam skala yang lebih besar daripada kawasan Cikande dan sekitarnya, itu memang adalah daerah catchment area, dan dia memang diapit oleh dua sungai. Nanti bisa dilihat di teman-teman yang mendengarkan bisa melihatnya sendiri dari sisi Google, misalnya Google Earth, kita bisa melihat memang dia diapit oleh dua sungai. Dan artinya memang daerah ini memiliki dataran yang relatif lebih rendah dibandingkan yang lainnya, walaupun tentu lebih tinggi daripada sungai ya, supaya dia menjadi sebuah area yang bisa dimanfaatkan, tetapi dia tidak banjir karena di sekitar kiri kanannya ada sungai. Tetapi ternyata yang terjadi adalah perubahan fungsi lahan, digunakan dari yang kawasan sawah atau agro berubah menjadi kawasan industri. Nah, ketika dia berubah menjadi kawasan industri, sudah pasti membutuhkan rekayasa di dalam pemanfaatan ruang dan juga penyediaan infrastruktur. Bukan saja infrastruktur transportasi seperti jalan tol tadi dan juga jalan aksesnya, tetapi juga soal infrastruktur sistem drainasenya. Kita mengenal bahwa sistem drainase jalan raya ya, SDJR itu sudah ada pakemnya, bukan saja dia harus ada di semua ruas jalan, tapi juga pemeliharaannya juga pasti harus ada. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah pemerintah daerah sekitar, kemudian apakah juga pengelola kawasan industri yang ada di sekitar tempat tersebut, termasuk juga pemerintah daerah, itu mengelola sistem drainase yang ada di sana atau tidak. Nah, kalau kita merefer dari apa yang terjadi di berbagai tempat, harus kita akui bahwa memang pemerintah di semua level memang sangat abai dengan sistem drainase. Jadi ketika ada banjir, yang disalahkan itu adalah hujan ya, karena hujan yang deras dan macam-macamnya. Padahal kita sebagai perencana teknik itu memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi, mengukur, mengkalkulasi berapa dan seperti apa sebenarnya sistem infrastruktur pengelolaan air hujan ini, agar tidak menimbulkan masalah bagi kawasan sekitarnya. Nah, termasuk tadi yang saya sampaikan, kawasan permukiman, kawasan industri, dan juga segmen jalan tol, itu juga bisa direkayasa sistem drainasenya. Asalkan memang semua pihak itu memiliki kepedulian mencegah terjadinya dampak buruk yang bisa terjadi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Idealnya berarti tata ruang daerah sekitar tol itu harusnya sawah atau rawa ya. Ini kalau industri berarti sudah menyalahi ya sebenarnya Pak Ilham. Isunya saya kira bukan soal jalan tolnya, tetapi pemanfaatan kawasan di sekitar jalan tol. Jadi kalau jalan tol, oke, itu sudah lama dan mereka sudah puluhan tahun kan
dan ditujukan untuk menghubungkan antara Cilegon sebagai kawasan industri dengan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan juga pelabuhan ya. Di sana ada Newport atau Tanjung Priok dan macam-macamnya gitu. Nah, jadi artinya memang dia ditujukan untuk itu. Tapi pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol itu yang harusnya dikelola, bukan di sekitar jalan tol, artinya sepanjang koridor jalan tol. Karena kan sepanjang koridor jalan tol memang tidak bisa dimanfaatkan oleh pengelola jalan tol kan. Yang pemilik dan pengelolanya tentu adalah pemerintah daerah setempat. Nah, pemerintah dan daerah setempat itu menggiring pemanfaatan ruangnya bagaimana. Dari zaman dulu sampai sekarang kita bisa melihat di dalam dokumen RT RW mereka yang sudah berganti-ganti tentu setiap 10 tahun atau setiap 15 tahun. Kemudian kita bisa juga melihat histori di dalam rencana detail tata ruangnya, perubahan-perubahannya seperti apa dari dulu sampai sekarang, dan apakah terjadi perubahan pemanfaatan ruang yang tanda kutip disengaja, yang mungkin di dalam perencanaan tata ruang sebelumnya disebut sebagai kawasan kawasan agro, kemudian dia berubah menjadi kawasan industri misalnya. Kalau dia terjadi pergeseran semacam itu, berarti ada apa? Mungkin itu perlu didalami lebih lanjut sehingga kemudian pemanfaatan lahan yang salah itu tidak dilegitimasi melalui dokumen tata ruang yang menjadi panduan oleh semua pihak dalam mengambil keputusan. Karena di sini sudah terlanjur ada kawasan industri Cikande, solusinya bagaimana berarti Pak Ilham? Opsinya ada beberapa. Yang pertama adalah pemerintah itu harus tanda kutip menekan pengelola kawasan industri Cikande untuk melakukan pengukuran. Sebenarnya setiap daerah, seluas daerah yang mereka kelola itu, berapa persen yang bisa mereka serapkan ke dalam ke dalam tanah ya. Jangan sampai nanti ketika semua air hujan itu mereka buang kemana-mana, masukkan sistem drainase yang kemudian menjadi problem. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa kawasan industri itu juga memiliki sistem drainase yang baik. Kalau dia memiliki sistem drainase yang baik, maka dia berarti sudah aman, tidak menimbulkan problem bagi sekitarnya. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah itu harus melakukan revitalisasi terhadap seluruh sistem drainase yang ada di zona yang terdampak, yang di dalam kawasan yang kemarin banjir maupun di daerah di luarnya. Harus dicek satu persatu apakah sistem drainase di sana sudah cukup baik atau tidak, sehingga bisa mengalirkan air ke dua sungai yang mengapit daerah tersebut atau tidak. Kemudian yang keempat itu adalah pengelola jalan tol mau tidak mau, kalau memang ketinggian antara jalan tol dengan sawahnya ya, itu sudah tidak efektif lagi, misalnya 1,5 meter misalnya, maka kami mengusulkan supaya pengelola jalan tol bisa menambah jalan layang di sekitar kiri kanannya, seperti apa yang dilakukan di jalan tol Soekarno-Hatta. Kita pernah tahu dulu ada jalan tol yang sempat terbenam yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta ke Jakarta, dan di situ cukup serius ya kawasan tersebut tergenang. Maka opsi yang dipilih itu adalah dengan membuat jalan layang supaya traffic tetap bisa berjalan dengan baik. Dan menurut saya ini sangat visible bagi pengelola jalan tol, karena dia nanti pasti memastikan bahwa jalan tolnya aman, dan keuntungan jalan tol itu kan didapat dari kelancaran traffic. Kalau dia macet, maka macet tapi volume kendaraan yang keluar masuk tidak banyak, ya itu tidak menguntungkan bagi mereka. Tapi saya kira soal keuntungan ini sebenarnya sudah dihitung dengan baik lah oleh pengelola jalan tol ya. Nah, tapi yang sangat penting dan mendesak adalah mungkin pihak entah siapa itu yang masyarakat yang merasa dirugikan perlu memberitahu ke Presiden Prabowo untuk ada clue-clue semacam ini. Karena kalau ini diberitahukan kepada wali kota, mungkin mereka nggak aware. Diberitahukan ke bupati, mereka nggak tahu mau ngapain. Kemudian diberitahu kepada pengelola kawasan industri, mereka juga nggak akan begitu serius untuk meresponnya. Kalau diberitahu ke menteri, mungkin menterinya banyak urusan. Jadi opsi yang paling memungkinkan adalah memviralkan ini dan kemudian menyampaikan dan sampai ke lingkaran satu dari Presiden, dalam hal ini Pak Teddy dan juga Pak Hadi, baru kemudian itu bisa dimenangkan baik oleh pemerintah pusat.
Baik ya. Kalau pembangunan tanggul sementara bagaimana Pak Ilham? Apa bisa jadi solusi jangka pendek gitu? Tapi apa tetap aman gitu? Karena mungkin saja misalnya dibangun tanggul sementara tapi justru menimbulkan risiko keselamatan pengguna gitu Pak. Dari sisi teknis semua ide pembangunan tanggul dan semacamnya semua sangat memungkinkan. Tetapi tolong kita berharap mereka yang diminta untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah di sekitar itu, tolong Anda gunakan cara berpikir yang memang teknikal sekali lah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti bersifat jangka pendek, tetapi jangka menengahnya itu tidak dijalankan. Atau tanggul dibuat dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan pihak lainnya lagi. Padahal kita tahu bahwa sistem drainase di sekitarnya yang mungkin perlu diperbaiki dengan presisi gitu ya. Nah, jadi kalau pembangunan tanggul memang nampaknya dia menjadi sebuah solusi, tapi kita tahu bahwa solusi itu tidak begitu jangka panjang. Nah, karenanya tanggul tidak boleh menjadi sebuah tujuan. Tujuannya tetap adalah dengan itu maka dibuatkan tanggul. Ada banyak kejadian semacam ini, pembangunan tanggul dibuat, tetapi sistem drainase di sekitarnya tidak diperbaiki. Dan ketika dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun kemudian terjadi kembali persoalan, baru kemudian tanggulnya bukannya sistem drainase sekitarnya bukannya diperbaiki, tapi tanggulnya kemudian dipertinggi gitu ya. Jadi akhirnya memang para perencana harus menyampaikan dengan baik kepada setiap owner yang membiayainya, beritahu mereka bahwa memang penanganan secara teknis itu harus bersifat sustain ya. Jangan sampai nanti bersifat sementara terus yang akhirnya masalah tidak selesai dan jalan tolnya mungkin hubungi sedikit ya untuk mendengarkan selengkapnya kalimat dari Pak Ilham tadi. Kami akan hubungi kembali Pak dengar. Ya, halo Pak Ilham, mohon maaf tadi sedikit putus-putus Pak. Ya, halo Pak, bisa dilanjutkan ya. Ya, jadi kita berharap sebagai para perencana yang nanti diminta untuk merencanakan penyelesaian masalah ini benar-benar menerapkan prinsip-prinsip perencanaan secara teknis yang sudah dimiliki, yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan dan juga pengalaman ya. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan kawasan sekitarnya karena keberadaan tanggul ini bukanlah ditujukan untuk menyelamatkan jalan tol sendiri, mungkin, tapi juga untuk menyelamatkan kawasan sekitarnya. Apakah kawasan sekitarnya itu menjadi tergenang? Jadi jangan sampai terjadi ketidakadilan di dalam penanganan teknisnya ya. Teman-teman yang bergerak di bidang civil engineering tentu perlu memperhatikan betul apa sebenarnya solusi yang paling reliable untuk dilaksanakan. Di mana tadi kita sudah menghipotesiskan bahwa kawasan di sana sistem drainasenya buruk, maka berarti sistem drainasenya yang harus diperbaiki, bukan dengan membangun tanggul yang mana tanggul itu hanya menyelamatkan jalan tol tapi tidak menyelamatkan kawasan daerah yang terkena banjir. Begitu. Baik, ya Pak Ilham, terima kasih banyak sudah bersama El Sinta untuk siang hari ini Pak Ilham ya. Sama-sama, terima kasih. Baik, semoga selamat siang. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Asisten Profesor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera ITERA, sekaligus Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies, Doctor of Engineering IB Ilham Malik. El Shinta News and Talk.